khair, kecelakaan atau terjadi musibah supaya itu balik lagi. Itu sebagian Arabi, sebagian orang-orang Badui melakukan itu, berpikir seperti itu, memiliki pandangan itu. Bencana, beberapa bencana, dawair itu beberapa bencana. Alaihim dairatus saw, kata Allah, merekalah yang akan tertimpa bencana yang buruk. Alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka membayar zakat pada zaman Rasulullah karena takut, ya, membayar zakat, bayar infak, semua. Tapi ada harapan begitu di dalam hatinya, ada pandangan begitu. Merupakan sebuah kerugian pada saat itu, mengharapkan ada terjadi bencana terhadap orang-orang muslim ini supaya nggak ada lagi bayar zakat. Nah, maka pada saat itu begitu Rasulullah SAW meninggal, apa tugas yang dilakukan? Apa pekerjaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lakukan dalam memimpin adalah qatlur riddah wa mani'uz zakat. Membunuh orang-orang yang murtad, memerangi, bukan membunuh ya, memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar pada zaman Rasulullah masih hidup, beliau orang yang sangat lembut, orang yang sangat lembut, ya, orang yang sangat lembut. Begitu beliau menerima tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka Sayyidina Abu Bakar mengambil tampuk kepemimpinan yang sangat luar biasa dan harus mengambil keputusan yang berbalik arah dari sifat kelembutan beliau. Maka Sayyidina Abu Bakar mengambil keputusan qatlur riddah wa mani'uz zakat, memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak zakat. Itulah perbedaannya masa kepemimpinan pada saat Rasulullah masih hidup. Sayyidina Abu Bakar lembut menjadi temannya Rasulullah, ya Allah, ya Allah. Sayyidina Umar itulah masa kepemimpinan. Tapi begitu menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lembut menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar. Lembut. Begitu jadi khalifah pun Sayyidina Umar lembut. Yang tadinya selalu angkat senjata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Indahnya pada zaman itu, pada zaman Rasulullah, para sahabat yang di sekitaran Rasulullah begitu menjunjung tinggi Al-Quran, begitu menjunjung tinggi ajarannya Rasulullah SAW. Tapi mereka pun selalu mengambil apa yang Allah sampaikan dalam wahyunya, tapi dengan cara yang tidak keras, yaitu lembut tapi tegas, ya. Seperti kalimat ini, kembalikan ke Allah. Allahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang-orang Badui sebagiannya juga ada yu'minu billah, yang beriman kepada Allah. Orang-orang Badui, orang-orang kampung juga sebagian ada yang beriman. Yang beriman pun Masya Allah, beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada
hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah. Mereka yang beriman kepada Allah, orang-orang Arabi itu beranggapan bahwa apa yang dia nafkahkan, apa yang dia keluarkan untuk zakat, untuk infak sedekah, itu adalah qurbatin 'indallah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Wa salawatir rasul. Ya. Dan cara untuk merayu Rasulnya. Salawatir Rasul, bersolawat atau berdoa atau merayu Rasulullah. Ala innahum qurbah. Ala innahum qurbatun lahum. Ala innaha qurbatun lahum. Ketahuilah, innaha qurbatun lahum. Sesungguhnya inilah benar, bahwa ini cara mereka mendekatkan diri kepada Allah dan cara memuji-muji Rasulullah. Supaya apa? Supaya lebih mendekat lagi kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita pada saat kita meminta uang langsung ke bapak kita, pasti bapak kita kan betapa. Tapi pada saat kita meminta ke ibu kita atau ke mamah kita, mah ini. Nah, mamah yang bicara dengan bapaknya lebih cepat. Oh ya. Begitu juga kita memohon kepada Allah. Dekatilah Rasulnya. Salawatlah kepada Rasul. Kedatangannya wasalawatir Rasul. Salawatlah, rayu Rasulnya. Dengan apa? Dengan salawat. Maka Allah yang kasih. Ya, rayu Rasulnya. Rasulullah SAW itu adalah kekasihnya Allah. Pasti nggak akan pernah ditolak apa yang diminta kita melalui Rasulullah. Melalui Rasulullah. Beda kalau kita minta sendiri langsung ke Allah. Ya. Bisa langsung Allah kasih, bisa langsung, bisa tidak juga Allah kasih. Tapi kalau melalui Rasulullah SAW, yakinlah 100% Allah kasih. Maka tata cara berdoa, jangan lepaskan sholawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Atau panjangan, cukup sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. Bacalah doa, mulailah dengan sholawat, tutuplah dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, doakan. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, ini ya Allah. Tutuplah lagi, sallallahu ala Muhammad. Selesai. Sholawat itu cara merayu Allah. Ala innaha qurbatun lahum. Ya, ketahuilah bahwasanya itu memang cara mendekati diri kepada Allah, yaitu supaya lebih dekat kepada mereka orang-orang Badui itu. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah mengatakan bahwa Allah akan memasukkan mereka. Sayudkhiluhumullah fi rahmatih, dalam naungan rahmat, dalam naungan rahmatnya, kasih sayangnya. Kalau sudah berada di dalam kasih sayangnya Allah, ad-dunya wa ma fiha, dunia dan apa yang ada di dalamnya itu sudah tidak terasa dibutuhkan. Aku sudah tidak membutuhkan itu. Yang aku butuhkan sudah aku dapatkan, rahmatnya Allah. Apalagi yang aku butuhkan. Nah, itulah pada saat orang sudah mendapatkan rahmatnya Allah, ya, nah dalam naungan Allah, banyak beberapa orang pada saat mendapatkan rahmatnya Allah, mereka sudah tidak merasakan kekurangan. Padahal kalau dihitung dengan matematika manusia, dihitung dengan cara pola pikir logika kita, kurang. Mestinya gak mungkin. Wah itu, tapi kalkulatornya jebol Pak. Bapak Ibu sekalian. Maka itu kalau orang sudah dalam rahmatnya Allah, ad-dunya wa ma fiha. Betul ada keluhan, ada usaha, tetap nama manusia. Tapi pada saat orang sudah dalam rahmatnya Allah,
insya Allah tidak ada hal yang bisa menghalangi apapun ad-dunya wa ma fiha. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Pengampun, ya, dan Rahim, lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lembar kita sudah bahas bersama, ya, menceritakan orang-orang munafik itu membuat sebuah alasan, mengisahkan. Maka Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah semoga dijauhkan dari sifat kemunafikan. Ya, sifat kemunafikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jihad kita hari ini, jihad merombak karakter, karena Islam sudah ada di depan kita, sudah ada di hati kita, iman insya Allah juga sudah ada di dalam diri kita. Cuma pengimplementasiannya belum maksimal. Mari kita berjihad agar pengimplementasiannya maksimal. Musuhnya hari ini tidak terlalu kelihatan Bapak Ibu. Kalau dulu musuhnya kelihatan, si A musuh saya, ayo perang. Kalau sekarang musuh saya, diri saya sendiri. Maka Bapak Ibu, mari kita berjihad bersama-sama dengan metode Iqra bil Qalam, metode follow the line. Semoga kita merombak karakter kita, karakter keseharian kita, anak cucu kita, dan dalam pengimplementasian kehidupan sehari-hari, baik yang sebagai pengusaha, yang sebagai pedagang, yang sebagai petani, atau yang menikmati hasil daripada dua hal tersebut, kita tetap berkarakter yang Quran, yang dijauhkan dari sifat munafik, yang dijauhkan dari sifat orang yang berpikir, memiliki pandangan sayang dalam mengeluarkan zakat, infak, ya bahkan punya memiliki pandangan moga aja yang nerimanya kecelakaan atau apa, na'udzubillah. Jauhkanlah dari sifat-sifat itu ya Allah. Semoga kita semua, kami semua yang sedang mempelajari Al-Quran ini mendapatkan manfaat dengan mempelajari ini ya Allah, mempelajari kalam-Mu ya Allah, Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak terasa sudah 1 jam lebih, sudah jam 5:09. Masya Allah, saya terlalu keenakan ngomong karena bibir saya tidak bertulang, jadi ternyata memang kalau bibir nggak gampang capek. Ya, kalau ngomong banyak itu Masya Allah doyan sekali. Jadi saya mohon dimaafkan apabila kalimat saya ada yang tidak berkenan, kalimat saya tidak pas. Ya, mohon dimaafkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apabila dari yang kita pelajari bersama yang saya sampaikan ada nilai manfaatnya, bisa merubah kita, diri kita, menjadikan sebuah kebaikan di dalam diri kita, mari kita lestarikan supaya kita dapat sama-sama menjadi saksi kita nanti pada saat yaumul hisab. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca doa khatmil Quran. Mari Bapak Ibu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wa atrafal
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ini yang saya dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.